Oh, oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian udah ngasih akses untuk ini ya. Jadi kita ketemu lagi Jumat ya. Mohon maaf, biasanya kita praktik langsung karena kemarin Kamis Ibu ada yang bimbingan tugas akhir sampai Ibu lupa kalau ada. Biasanya kita kuliahnya di Kamis, nggak apa-apa ya. Untuk materi minggu ini kita tentang pelanggan potensial ya. Jadi Ibu akan share screen di sini. Sebenarnya materi juga sudah saya kirim di LMS ya. Nanti sambil di cross check ya materi-materi terkait komponen elemen pemasaran perusahaan ya, dan elemen lain yang harus dikuasai pada waktu kita tes uji kompetensi tenaga pemasar operasional ya. Ini elemen yang keempat ya, pendekatan kepada calon pelanggan potensial ya. Oke, kita masuk saja. Bagaimana kita dan di mana kita bisa menemukan pelanggan potensial kita ya. Tentu itu adalah penelusuran. Saya percaya di minggu pertama kita udah membagi tentang segmentasi, targeting ya, kemudian positioning. Itu pasti baseline informasinya itu adalah dari pelanggan, pemilahan pelanggan gitu ya. Apakah kita langsung di store-nya ya, atau di populasi densitas penduduknya ya, hingga ke berbagai platform pemasaran digital saat ini yang sangat masif berkembang ya. Nah, kita definisikan dulu pelanggan ini ya. Jadi pelanggan diterjemahkan sebagai semua orang yang menuntut kita atau perusahaan kita untuk memenuhi standar mutu tertentu ya, terkait dengan korbanan yang sudah dikeluarkan, apakah dari mengkonsumsi layanan jasa atau produk yang kita sediakan, konsumen itu memenuhi harapan atau mendapatkan harapan yang diinginkan. Jadi sesuai tidak korbanannya dengan benefit yang diharapkan oleh konsumen, atau itu yang sering disebut sebagai loyalty ya. Jadi ini tanggung jawab kita nih untuk memenuhi tuntutan konsumen gitu lah. Jadi konsumen itu adalah yang menuntut kita ya. Dalam konteks mereka adalah pelanggan kita ya. We must serve better gitu. Nah, terkait dengan pelanggan potensial ya. Ini adalah pelanggan atau konsumen yang berinteraksi dengan produk, jasa, atau proses yang kemungkinan merupakan pengguna akhir ya. Kemudian ini bisa juga termasuk pelanggan itu sendiri atau link channel ya, atau organisasi yang membeli atau menangani produk atau layanan jasa kita ya. Jadi bisa saja termasuk menangani produk dan jasa kita ya, atau sering disebut sebagai intermediari pengguna lain ya. Nah, kita juga kenal ada pelanggan atau proses internal ya, dari bagian rantai proses perusahaan. Ya. Itu adalah bagian dari konsumen potensial ya. Jadi kita membedakannya ada pelanggan antara, pelanggan akhir. Di antaranya kita juga melayani pelanggan internal dalam perusahaan ya. Pelanggan internal ini merupakan orang yang berada dalam perusahaan, jadi masuk hierarki struktur organisasi ya. Misalnya di sini staf bagian administrasi, pelanggannya adalah yang membutuhkan layanan jasa untuk penyediaan surat menyurat, misalnya administrasi ya. Kemudian personalia, pelanggannya adalah semua pegawai karyawan, baik kontrak maupun yang tetap, yang di bawah tanggung jawabnya. Ya, misalnya kemudian ada admin penjualan, itu nanti terkait admin akunting, itu sangat terkait juga informasinya bagi administrasi di pemasaran gitu ya. Itu pelanggan internal. Kemudian kalau yang intermediate ini terkait dengan rantai alir komoditas maupun informasi maupun akunting ya, keuangan ya, yang berperan sebagai antara intermediary ya, yang menghantarkan produk ya dari fabrikasi misalnya hingga sampai end user gitu. Itu namanya pelanggan antara.
Jadi yang masuk dalam tataran rantai pasokan dan rantai distribusi ini adalah pelanggan antara kita, ya. Kemudian ada pelanggan eksternal. Nah, ini merupakan pembeli atau end user, ya, sering disebut sebagai real customers, ya. Nah, ini adalah mental yang harus kita bangun untuk terus proaktif, ya, mencari konsumen potensial. Ini beberapa hal-hal yang harus kita selalu ingatkan, kan, namanya kita itu membangun database, ya, untuk konsumen potensial. Jadi sikap-sikap ini penting terus kita tumbuh kembangkan, ya. Proaktif, mencari tahu, berinisiatif, ya. Kemudian mentalnya positif, setiap calon pelanggan itu punya probability atau kemungkinan untuk kita eksplorasi sebagai pelanggan yang loyal, ya. Kemudian kita mampu menetapkan target dan mengupayakannya terpenuhi, ya. Kita pun diwajibkan mencermati tanda-tanda, mengenali siapa, kenali karakteristik konsumen kita, ya. Nah, ini administrasinya kita mampu membuat daftar list calon konsumen hingga termasuk catatan lengkap terkait kondisi latar belakang konsumen itu. Terus selanjutnya adalah mampu menjalin jaringan. Nah, ini juga tahapan berikutnya adalah melakukan cross-selling dan juga aktif melakukan komunikasi secara macam-macam sesuai dengan kebutuhannya, ya, termasuk di sini adalah telepon. Ini tentu diterjemahkan sebagai kemampuan kita memanfaatkan jaringan komunikasi, ya. Nah, prospecting. Jadi apa yang harus dilakukan, keterampilan apa yang harus dimiliki pada waktu kita mau menggali database calon pelanggan, ya. Jadi yang pertama yang kita kenal adalah teknik referral atau metode pertama adalah referral. Referral ini dari kata reference, ya. Jadi yang memberikan referensi atau saran, gitu, ya. Ini tahapannya, ya. Ada isolation, confirmation, qualification, asking help, and asking permission, ya. Kita satu-satu ulas. Apa itu isolation? Jadi di sini maksudnya kita fokus, sama seperti tahapan targeting, ya. Kita sudah menetapkan fokus pada siapa nih yang kelompok grup yang akan kita garap, ya. Dari situ kita konfirmasi, ya, informasi-informasi yang kita peroleh terkait kondisi calon pelanggan tadi, ya. Lengkap dari prospek yang direference. Pastikan tenaga penjual tidak salah dan dalam mengeja namanya, ya. Jadi mengkonfirmasi nama, mengingat nama itu penting sekali, ya. Itu sentuhan personal, ya, yang harus kita miliki dalam kecerdasan komunikasi. Kemudian tahap ketiga adalah qualification. Pastikan bahwa prospek yang direferensikan benar-benar sedang membutuhkan atau mencari produk jasa yang kita tawarkan, ya. Kemudian langkah berikutnya adalah getting information, ya. Cari informasi prospek yang terkait dengan kontak personal, alamat email, ya, rumah, dan lain sebagainya. Kemudian tahap berikutnya adalah asking help. Kita bisa minta tolong prospek tadi untuk mereference ke komunitas yang dimilikinya, ya, atau bagaimana kita bisa bertemu untuk membuat negosiasi atau dealing terkait dengan kita eksplorasi menggunakan jejaring yang dimiliki oleh calon prospek tadi, ya. Nah, ini yang tahap terakhirnya asking permission, ya. Jadi kita minta izin untuk menggunakan namanya untuk kita pakai menghubungi prospek-prospek lain yang direferensikan, ya. Jadi misalnya mohon izin nih di komunitas seperti di Politeknik misalnya. Kalau untuk dosen Politeknik gitu, mungkin nama saya atau siapa, mohon izin ya Bu, nanti saya menggunakan nama Ibu untuk bisa digunakan di beberapa community, ya. Ini dosen Polinela nih udah menggunakan gitu misalnya, ya. Atau bisa kontak personnya disampaikan untuk yang perlu informasi lebih lanjut. Itu maksudnya asking permission, ya. Jadi menggunakan nama prospek untuk kita jadikan legislasi pada waktu kita meyakinkan another prospect, ya, calon pelanggan lainnya. Nah, kalau yang pertama tadi referral, yang kedua adalah non referral. Jadi tanpa bantuan atau reference dari pelanggan, ya.
Nah, ini tahapannya, ini adalah cycle products ya, its cycle. Kemudian ada orphan adoption, your local newspaper, ada claim stacking, swap mate. Nah, ini kita lihat satu-satu ya. Kalau yang its cycle ini kita mencari prospeknya berdasarkan daur pakai sebuah produk. Misalnya ya, siklus family life ya. Dalam siklus keluarga itu tuh kan ada tahapan, misalnya dia menikah, punya baby, atau sebelum punya baby misalnya hamil, jadi ada daur siklusnya, kehamilan itu butuh produk sendiri ya. Kemudian anak balita atau batita hingga balita, remaja gitu, itu siklus produk berdasarkan siklus family life ya. Atau Anda lihat misalnya penggunaan toilet things gitu, penggunaan sabun mandi, pasta gigi, itu daur penggunaan habisnya itu berapa durasinya gitu. Itu yang dimaksud dengan its cycle, juga bisa ke arah itu ya. Kemudian kita memanfaatkan database dari rekan kita sesama tenaga penjual, orphan adoption. Jadi misalnya kita sama-sama punya teman yang dia juga di bagian selling ya. Nah, kita bisa saling tukar jejaring informasi, database pelanggan mereka yang akan bisa kita jadikan sebagai prospek calon pelanggan potensial ya. Kemudian kita bisa manfaatkan your local newspaper ya, informasi yang ada di surat kabar ya, baik secara konvensional maupun maksudnya koran atau media massa cetak maupun yang digital online ya. Ada claim stacking ya, ini bergabung dalam sebuah organisasi atau komunitas tertentu ya, bisa online maupun offline. Sekarang jejaring media sosial bisa memungkinkan sekali kita untuk banyak bergabung dalam grup-grup peminatan ya. Ada yang suka sepeda, ada yang suka bunga, ada yang suka mungkin bisnis online ya, dan lain sebagainya. Itu ada grup-grup yang kita bisa bergabung. Ada swap meet, membuat tim rekanan dengan tenaga penjual produk atau jasa pelengkap. Nah, ini kita buat pertemuan reguler untuk bertukar info. Itu adalah tahapannya dari proses prospecting calon pelanggan potensial dengan menggunakan non-referral approach ya, atau pendekatan non-referral. Nah, pada waktu kita prospecting calon pelanggan potensial, ini yang tidak kalah penting yang harus selalu kita ingat, itu adalah bagaimana membangun pemasaran relasional ya, atau relationship marketing ya. Jadi di sini relationship marketing itu membangun upaya terus-menerus komunikasi secara intensif ya antara pelanggan, calon pelanggan, dan juga komunitinya yang akan kita bangun untuk kita terus pastikan menjalin hubungan baik ya, dan menjadi pelanggan yang loyal ya. Nah, customer referral ini bisa menjadi, ini salah satu manfaatnya ya, pasar koneksi ya. Jadi ada advokasi referral, jadi yang sudah menjadi teradvokasi, jika puas maka dia akan memberikan apa nih, informasi seperti getok tular kalau bahasa Jawa ya. Kok Ibu lupa sih W-nya apa ya, word of mouth gitu ya, maksudnya informasi dari mulut ke mulut gitu, untuk memviralkan informasi, referensi terkait kepuasannya mengkonsumsi barang atau jasa perusahaan kita ya. Kemudian ada customer based development ya. Di sini perusahaan melakukan serangkaian aktivitas yang ditujukan untuk pada pelanggan yang sudah seperti member gathering member ya. Jadi member get member ya. Jadi ini banyak sekali yang sistem-sistem penjualan distribusi ya, menggunakan sistem untuk memperluas jejaring distribusinya ya, member get member gitu. Itu adalah bagian untuk membangun networking. Kemudian ada general referral ya, ada professional referral. Misalnya ada dokter ahli atau spesialis tertentu yang mereferensikan untuk mengkonsumsi ada obat herbal kah, atau mungkin sifatnya minuman kesehatan, atau berbagai produk kecantikan, bisa berbagai produk lainnya ya. Secara profesional dia memberikan referensi untuk
menggunakan produk atau jasa itu ya. Ada expertise, kemudian ada specification ya. Ini misalnya seperti arsitek memberikan mandat pada merek tertentu untuk keperluan produknya. Jadi misalnya kalau untuk bangun lantai dengan spesifikasi berasal dari granit misalnya, atau keramik tertentu, merek tertentu dengan kualifikasi spesifikasi tertentu gitu ya. Itu adalah bagian dari jenis dari general referral ya. Kemudian ada yang substitute and complementary referral. Jadi kalau substitute itu bisa menggantikan ya pada kondisi misalnya nih ada over capacity ya, kita bisa disupport oleh produk lain yang setipe kandungan dan bahan aktifnya misalnya. Sebagai ilustrasi misalnya pada waktu orang tua kita mengkonsumsi obat penstabil tekanan darah ya, misalnya biasa pakai amlodipin gitu, ternyata amlodipinnya tidak ada gitu. Nah, kita bisa tanya ke apoteker itu ada nggak yang similar dengan bahan aktifnya amlodipin gitu, itu substitute referral. Nah, apoteker bisa menjadi salah satu tenaga expertise ya yang memberikan informasi substitute referral. Kemudian sebaliknya yang complementary melengkapi ya. Nah, ini banyak sekali nih ketika supir taksi diminta sebuah referral sebuah hotel lokal. Ini di Jogja ini misalnya sebagai destinasi wisata ini sudah sangat menyatu ya. Coba Anda kalau menggunakan taksi pasti akan sudah ditanya, sudah punya lokasi nginep Pak, Bu gitu, atau mungkin sudah punya rencana mau cari oleh-oleh di mana gitu. Mereka sudah terbangun jejaring dengan para penyedia jasa ya, untuk memastikan marketing relationship-nya itu terbangun baik. Kemudian ada internal staff referral. Jadi ini mewakili sumber referral di salah satu sektor industri misalnya. Ada mantan staff yang misalnya sudah mengundurkan diri atau pindah gitu ya. Ini juga akan menjadi sumber referral bisnis yang berguna. Oh iya, saya pernah kerja di sana. Di sana bagus sekali. Layanannya kita paripurna, ada layanan purna jual dan sebagainya, itu termasuk bagian dari internal staff referral ya. Nah, kemudian ada juga yang non customer referral, ini yang based on insentif ya. Jadi maklar tanah misalnya dari transaksi penjualan tanahnya itu bisa dapat 1, 2, 3% misalnya dari nilai total transaksi penjualan tanahnya. Kemudian ada yang resiprokal ya. Ini profesi akuntan. Nah, atau misalnya ada jasa-jasa yang saling melengkapi. Dulu kami waktu mau mendirikan koperasi, itu Dinas Koperasi menyarankan akte pendirian badan usaha koperasinya itu di salah satu notaris tertentu gitu, atau akuntan tertentu gitu ya. Nah, itu salah satu resiprokal. Jadi saling melengkapi ya, saling membantu. Kemudian kita juga penting tahu aliansi market atau pasar aliansi ya di sini, karena kita mampu mendapatkan peluang-peluang untuk mendapatkan akses permodalan, teknologi, kompetensi, dan termasuk juga di dalamnya capability ya. Nah, kalau pasar pengaruh di sini ini terkait dengan linkage atau market change ataupun information structure market ya. Jadi ada rantai nilai komoditi dalam bisnis gitu yang akan mengaitkan hubungan antara investor, kemudian regulator, pemerintah ya, kemudian ada termasuk kompetitor, ada analis keuangan, broker, media massa, kemudian ada LBH, Lembaga Perlindungan Hukum, Perlindungan Konsumen, termasuk pencinta lingkungan dan serikat pekerja. Ini termasuk yang penting kita positioningkan sebagai bagian yang berpengaruh dalam mencari eksplorasi sumber pelanggan potensial ya. Tentu setiap perusahaan penting mengidentifikasi pihak yang relevan ya, karena tiap sektor industri yang berbeda dia juga akan berkaitan atau berhubungan dengan stakeholders atau pihak-pihak yang berbeda ya.
Nah, ini yang tadi yang internal saya sudah bahas ya. Jadi kita dalam sebuah struktur organisasi itu support each others ya. Jadi tidak ada lini divisi di dalam perusahaan yang berdiri sendiri dan merasa paling penting, itu enggak ya. Tapi mereka saling cross services gitu ya. Masing-masing keberadaan unit-unit dalam struktur organisasi itu ada untuk saling support mencapai tujuan organisasi atau tujuan perusahaan ya. Baik divisi marketing, divisi accounting, divisi production ya, termasuk juga divisi administrasi dan lain sebagainya ya, untuk memastikan tujuan perusahaan ya. Nah, ini bagaimana cara mendapatkan data pelanggan secara lengkap, akurat dan relevan ya. Ini penting sekali, kita mulai dari rancangan database penjualan, bagaimana perekamannya, kita buat minimal di Excel ya, dianalisis, dilacak alamat dan sebagainya ya, untuk memastikan, apalagi ini kalau terkait sama penjualan yang sifatnya kredit. Nah, tidak semua pelanggan dapat akses penjualan kredit. Biasanya pelanggan-pelanggan baru atau calon konsumen baru itu pasti pembayarannya cash dulu. Ya, dengan kepastian hubungan baik yang terjalin, baru ada fasilitas pembayaran kredit gitu. Bisa salah satu contoh, kita harus punya database pelanggan secara akurat ya, karena terkait tadi untuk keberlanjutan bisnis yang akan datang, pesanan-pesanan transaksi, pembayaran ya, tagihan piutang, term of payment ya, jangka waktu pembayaran piutang dan sebagainya, itu adalah keterkaitan dari pentingnya kita menyusun database pelanggan secara akurat ya. Nah, ini karakteristiknya ya, terukur dengan tanggapan langsung konsumen, database penjualan, hingga menjadi database pelanggan untuk prospecting, pengembangan share market mereka ya. Nah, utamanya kalau kita bicara share market, kita bicara Pareto optimal. Jadi seberapa besar konsumen pelanggan kita itu berkontribusi terhadap total penjualan kita ya. Jadi kalau Pareto optimal itu yang grup A itu adalah pelanggannya hanya sekitar 20%, tapi omset penjualan yang terbukukan dengan mereka itu mencapai 80%. Nah, itu adalah bagian upaya perusahaan untuk terus menjaga loyalitas mereka. Karena kalau itu bergeser satu orang saja, itu pengaruh terhadap omset penjualan akan sangat terasa gitu, bisa sangat menurun gitu. Nah, kita juga bisa lakukan aktivitas database pelanggan ini dengan tahap-tahapan, misalnya ya, dari mulai akuisisi, perekrutan konsumen baru, menyimpan, mengolah ya database manajemennya, kemudian membangun retensi hubungan jangka panjang, dan juga untuk menjaga loyalitasnya dengan berbagai program-program penjualan, ada member atau konsumen gathering ya, untuk memastikan marketing relationship-nya terus terjaga ya, sehingga pembelian berulang dan terus terjadinya hubungan yang saling menguntungkan untuk perusahaan ya, cash flow-nya lancar gitu karena pembelian lancar. Nah, itu terus diupayakan dalam jangka panjang ya. Nah, sampai sini bisa dimengerti ya, itu terkait eksplorasi bagaimana kita mengumpulkan informasi, data-data calon pelanggan potensial ya. Nah, saya minta untuk yang PM, paling tidak yang kelompok saya gitu, yang kelompok bimbingan saya ya, itu nanti untuk informasi pelanggan Anda harus record bagus ya dalam Excel, termasuk di dalamnya tanggapan, respon kepuasan dari mengkonsumsi produk-produk kita. Ya. Jadi ini untuk semuanya juga saya pikir penting ya. Nanti siapa tahu saya juga jadi pembahas atau penguji dari laporan proyek mandiri Anda ya. Jadi pada kondisi itu saya akan menanyakan tuh, apakah Anda melakukan rekaman terkait respon pelanggan, kemudian tanggapannya, hingga kepuasan dan loyalitas yang akan Anda upayakan dibangun gitu. Itu adalah situasi bagaimana dengan gunakan Google Form secara sederhana untuk informasi-informasi penting yang Anda butuhkan untuk tahu atau untuk punya database pelanggan ya.